Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar melalui firman dan permenungan kami yang kami dengarkan hari ini, membantu kami untuk selalu berjuang, bermetanoia, berrekonsiliasi, dan selalu membaharui diri kami menjadi lebih baik. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, kemanakah manusia setelah kematian? Pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan yang aktual. Pertanyaan ini menjadi kenyataan eksistensial setiap pribadi manusia. Jawabannya akan ikut menentukan apa yang terjadi saat ini selama manusia masih ada. Bisa jadi seperti pertanyaan orang muda yang kaya soal kesempurnaan hidup. Kita juga bertanya hal yang sama. Semua pertanyaan itu mengarah pada kenyataan hidup nanti. Hidup yang akan datang, hidup setelah kematian. Kita sebagai orang beriman punya jawaban yang jelas, yakni kehidupan kekal setelah hidup di dunia. Pengertian yang demikian membawa konsekuensi persiapan hidup kekal itu. Pada saat ini, kita punya panggilan untuk menjalani hidup sekarang ini dengan sebaik mungkin. Bukan urusan kita untuk menentukan nantinya kita akan di mana. Lebih baik kita fokus untuk memaksimalkan kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini. Hanya dengan begitu maka hidup menjadi lebih damai dan tenang. Apa yang kita kerjakan saat ini juga menghasilkan kebaikan yang maksimal. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Itu yang diingatkan Yesus kepada kita. Ada begitu banyak orang yang sibuk hanya berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri. Akibatnya justru menjadi binasa, tidak bahagia, mendapat banyak musuh. Tetapi kita melihat ada banyak orang yang tidak peduli dengan nyawanya, justru menjadi memiliki banyak kehidupan, banyak persaudaraan, banyak kawan atau teman, lebih berdaya guna, bersuka cita, dan selalu berbahagia. Pesan sederhananya adalah biarlah urusan nyawa Tuhan yang memelihara, Tuhan juga yang akan memanggil. Meskipun kita memiliki tanggung jawab, panggilan untuk memelihara kehidupan kita masing-masing. Tetapi nyawa kita berada dalam naungan Tuhan. Hidup dan mati kita adalah hak Tuhan. Keyakinan itu yang membuat kita menjadi damai, tidak ribet dengan bagaimana cara mengusahakan agar kita selalu hidup dan bernyawa.
Bagaimana mungkin kita memelihara nyawa sementara untuk menghitung rambut saja tidak pernah kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Sederhana, lakukanlah kegiatan harian kita seperti biasa, pulanglah ke rumah dan cintailah keluarga dengan segenap jiwa raga, pergilah ke tempat kerja dengan sukacita dan syukur, makan dan minumlah apa yang tersedia, perluaslah pergaulan sosial bersama masyarakat sekitar dan bawalah energi kebaikan kepada siapapun. Semoga pada akhirnya kita menjadi satu yang diambil dari dua orang yang sedang bekerja ketika hari Tuhan itu datang. Tuhan Yesus, ajarilah kami hidup berjaga-jaga dan bertobat setiap hari. Bimbing hati kami agar tidak larut dalam rutinitas yang mematikan rohani, tetapi senantiasa mencari hadirat-Mu lewat doa, sabda, dan pelayanan. Berikanlah keberanian untuk memilih-Mu di atas segala kesibukan dan anugerahkanlah hikmat untuk membedakan yang sejati dari yang menyesatkan. Jagalah komunitas kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi agar saling menguatkan dalam kesiapsiagaan dan kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.